Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirin, ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraka an-nasa min thalathin kana yaqumu ahadan wa la yu'ibuhu wa la yatlubuhu awratuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat, hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita pada hari ini Allah masih lagi memberikan kesempatan hidup yang fana ini, hanya menunggu sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Kapan, di mana, asbab itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kepada diri saya, kepada jamaah yang hadir pada hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa ini yang akan membawa kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan semua ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah lakukan ini, Jumat yang ini tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dicatat sebagai amal hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena keikhlasan, ketulusan ini semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangga Allah harus memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk memenuhi undangannya. Masih ada saudara-saudara kita pada hari ini tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kecewanya mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah saya kasih contoh tiba-tiba sudah lewat. Kalau kita dipanggil seorang sahabat kita, kenal orang yang memanggil itu, tahu wajahnya, tahu dan sebagainya, memanggil kepada kita, wahai fulan,
Mari mampir ke rumah saya. Yang dipanggil juga ikut tahu bahwa itu adalah sahabat saya. Lantas yang dipanggil itu tidak menghiraukan panggilan sahabat kita. Bagaimana perasaan sahabat kita ketika dipanggil? Menjawab pun tidak. Apalagi memenuhi panggilannya ke rumah, ayo ke rumah dulu mampir sebentar. Kita enggak jawab. Kita lewat begitu saja. Betapa kecewaan sahabat yang menemui kita. Padahal suruh mampir ke rumah, mungkin akan disediakan hidangan-hidangan yang enak. Tapi kita tidak mau. Sungguh sangat kecewa. Allah, bagaimana Allah memanggil kita, yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita. Allah panggil kepada kita, hayya 'alas shalah, wahai orang-orang yang beriman. Aku panggil engkau datang ke rumahku, ke masjid ini untuk dapat melaksanakan ibadah ini. Tapi tidak ada yang mau. Bagaimana mungkin? Kalau Allah kecewa kepada kita, lantas Allah turunkan azab kepada kita, siapa yang sanggup menghalangi? Kalau sahabat kita mungkin masih bisa dihalangi, tapi kalau Allah sudah mengazab kita karena kita tidak menghiraukan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ada sifat rahman dan rahimnya, masih sayang kepada kita. Mana tahu kedepannya akan bertobat. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tergolongkan orang-orang yang mungkin, orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat untuk nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan hanya ayo kita menghadapkan, mengamalkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan, tetapi kenyataannya nol. Tidak ada di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kitab As-Sami'ul Muhammadiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan di awal khutbah tadi, taruhkan nas min salasin. Rasulullah meninggalkan 3 ini, padahal masih banyak lagi hadis-hadisnya. Tapi saya bacakan atau saya bawakan hanya 3 saja. Mudah-mudahan yang Rasulullah tinggalkan ini kita juga tinggalkan, jangan kita lakukan kalau mau mengikuti sunnah-sunnah. Apa itu yang pertama kata baginda Rasulullah SAW? Karena la yadumu ahadan, beliau tidak pernah mencela seseorang, beliau tidak pernah menghina seseorang. Ini akhlak Rasulullah. Kalau kita sudah berapa banyak menghina orang, mencela orang, mencaci orang, tanpa salah pun kita cela. Gak ada sebab kita benci kepada orang, tanpa alasan yang jelas kita menghina orang, membenci orang. Berarti kalau ada dalam diri kita sifat menghina, sifat mencela, mana menjalankan sunnah-sunnah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Cuma hanya di lisan, tapi kita tidak mau maksimalkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala yuhibbu, beliau tidak pernah bikin malu orang. Tak pernah Rasul membuat malu orang. Berapa banyak kita
Saya ambil contoh. Ketika sahabat menyelesaikan sholat maghrib, di antara sahabat itu ada tuan angin. Ini seluruh sahabat pasti ada orang yang mengambil wudhu, akan dipermalukan dan tak sopan di hadapan baginda Rasulullah SAW buang angin. Apa tindakan Rasulullah SAW yang luhur akhlaknya itu ketika waktu sholat isya sudah datang? Apa yang dijalankan Rasul? Wahai para sahabat yang dimuliakan Allah, untuk mengambil kesempurnaan sholat isya ini, mari kita sama-sama mengambil wudhu kembali. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Padahal kalau baginda Rasul mempertanyakan, saya yakin dan percaya ada salah satu sahabat yang mengakui buang angin, tapi Rasul tidak melakukan itu. Takut malu sahabat itu karena banyak. Bagaimana kita di depan orang yang bikin malu padahal orang itu mungkin baik? Sungguh biasa. Itu contoh. Yang terakhir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqulu amrata. Rasulullah tidak pernah membuka aib orang. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kesalahan orang. Kalau kita dicari kesalahan orang, yang kecil pun dicari. Bagaimana supaya kesalahan itu nampak di hadapan kita? Itulah kita. Itulah karakter kita. Itu mulia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anak memikir malu orang, menghina orang, mencari kesalahan orang. Kesalahannya tidak dicari. Kesalahannya tidak dicari. Mulut orang mencari kesalahannya, mulutnya tak dicari. Sudah berapa banyak mulut ini melukai hati orang, tak dipikirkan, tak peduli mau sakit atau tidak. Yang penting aku harus begini-begini, tak peduli. Mana menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah berfirman, "Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Tauladan yang ada di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu figur untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamin Allah yang sholat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, jika mencintai Allah, sangat mencintai Allah, ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah. Kita semuanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil